Pada tahun 1982 pernah dirilis sebuah film yang berjudul Firefox yang diangkat dari sebuah novel dengan judul yang sama dengan film tersebut yang dirilis pada tahun 1977. Era di mana persaingan yang ketat dan cenderung tidak sehat dalam bidang militer antara Amerika dan Soviet terjadi. Dalam film tersebut digambarkan bahwa pesawat MiG-31 Firefox tidak terdeteksi oleh radar barat dan terbang dengan kecepatan mencapai Mach 5 dan mampu menempuh jarak sekitar 3.000 mil. Sementara rangkaian senjata hanya melalui impuls dari pilot untuk bereaksi dengan cepat. Kemampuan yang mustahil dimiliki oleh pesawat tempur pada masa itu. Nah, sehebat itukah MiG-31? Mari kita cari tahu. MiG-31 Foxhound adalah jet interceptor yang dikembangkan untuk menggantikan MiG-25 Foxbat. Untuk penamaan, baik Foxbat maupun Foxhound sendiri adalah nama kode yang diberikan pada pesawat asing oleh musuh Soviet, yaitu NATO. Sebelumnya Soviet sangat mengandalkan MiG-25 Foxbat untuk mencegat ancaman udara yang masuk ke wilayah udara Rusia. Foxbat sangat cepat. Bahkan kecepatannya memecahkan rekor pada masa itu, yaitu sampai Mach 3. Memiliki radar yang mumpuni dan dipersenjatai dengan rudal udara ke udara terbesar yang pernah dipasang di pesawat terbang militer. MiG-25 Foxbat dikembangkan sebagai respons Soviet terhadap program pengebom strategis bertenaga jet, yaitu XB-70 Valkyrie yang sedang berlangsung di Amerika. Proyek yang akhirnya dibatalkan karena pembengkakan biaya dan munculnya rudal balistik antar benua yang juga harus diantisipasi oleh Amerika. Bagi Amerika, MiG-25 Foxbat yang legendaris dan misterius itu bisa menjadi ancaman serius bagi pesawat mata-mata mereka seperti U-2 atau SR-71 Blackbird. Karena mampu terbang sangat cepat dan dapat mencapai ketinggian yang setara dengan U-2 atau SR-71 Blackbird. Cara licik pun digunakan untuk mengetahui teknologi seperti apa yang ada di Foxbat dan apa saja kelemahan-kelemahannya. Mulai dengan memata-matai sampai memanfaatkan pembelot dari Soviet saat itu, yaitu Viktor Ivanovich Balenko. Pembelot ini berhasil membawa Foxbat keluar ke wilayah Soviet dan mendarat di Bandara Hakodate, Hokkaido. Polisi Jepang langsung menangkap Balenko. Mengetahui MiG-25 berada di wilayah Jepang, para ahli dari AS langsung datang ke lokasi untuk melihat dan meneliti pesawat tersebut. Dan pesawat tersebut sempat juga dibawa ke Amerika dengan kargo C-5 Galaxy sebelum dikembalikan. Dari situlah mereka menyadari bahwa pesawat tersebut adalah pesawat pencegat. Dan akhirnya mereka menemukan kelemahannya. Kelemahan yang sebenarnya juga sudah disadari lebih dulu oleh Soviet. MiG-25 Foxbat kurang bermanuver atau kurang lincah karena memang tidak dirancang untuk pertempuran jarak dekat atau dogfight dan khusus didesain sebagai interceptor dan untuk serangan-serangan jarak jauh. Pesawat ini payah di ketinggian rendah sehingga penggunaannya terbatas sebagai petarung di ketinggian tinggi. Dan untuk melaksanakan tugas utamanya juga sangat mengandalkan radar berbasis darat untuk melakukan pencegatan. Foxbat seperti pelari sprint, mampu terbang cepat tapi tidak tahan lama karena mesinnya rentan overheat dan sangat boros bahan bakar. Inilah yang membuat Soviet mulai membangun pesawat interceptor baru dengan tujuan yang sama dengan Foxbat, tapi dengan teknologi yang jauh lebih baik. Prototipe ini diberi kode YE-155MP yang terbang perdana pada tanggal 16 September 1975 dengan desain yang mirip dengan MiG-25. Nah, inilah embrio dari MiG-31. Material yang digunakan pada bodi prototipe YE-155MP ini adalah 50% baja nikel, 33% aluminium dan 16% titanium sehingga membuatnya ringan tapi kuat. Nah, sebagai informasi, MiG-25 menggunakan material yang sama tapi dengan takaran yang berbeda, yaitu 80% baja, 11% aluminium dan 9% titanium. Pada tahap prototipe ini, sistem radar serba baru dan dikembangkan secara paralel yang memberikan pesawat mata untuk melihat ke atas, ke bawah dan ke belakang dan mampu melacak target pada jarak 124 mil.
MiG-31 akhirnya masuk pada tahap produksi pada tahun 1979 dan masuk pada layanan operasional pada Angkatan Udara Uni Soviet pada tahun 1981. MiG-31 ditenagai oleh sepasang turbopan Soloviev D-30R6 yang mampu mendorong pesawat ini sampai pada kecepatan Mach 2,83 di ketinggian. Dan karena strukturnya lebih kuat dari MiG-25, maka pesawat ini mampu terbang dengan kecepatan Mach 1,23 di ketinggian rendah. Ini menjadikan MiG-31 pemburu pesawat supersonik maupun pesawat subsonik. Untuk sistem radar, MiG-31 dilengkapi dengan radar ECM dan juga pesawat tempur pertama yang menggunakan radar PESA, Passive Electronically Scanned Array, yaitu Jaslon S-800, yang mampu mendeteksi target kecil sejauh 200 km atau 125 mil dan mampu mengunci 10 target dan menyerang 4 target secara bersamaan. Pesawat ini merupakan pesawat pertama Soviet yang memiliki kemampuan melihat ke bawah dan menembak jatuh, atau dikenal dengan istilah look down, shot down. Upgrade dari radar Jaslon ini, yaitu Jaslon M, mampu mendeteksi objek sampai 400 km dan mampu menyerang 6 objek sekaligus. Radar ini dipasang pada MiG-31M Foxhound B, yaitu versi pengembangan dari MiG-31. MiG-31 dapat membawa beban berbagai persenjataan canggih sampai 9 ton, baik yang berhulu ledak konvensional atau hulu ledak nuklir. Di antaranya, satu meriam 23 MMGS H623 dengan 260 peluru, rudal jarak jauh R33 dan R37, rudal jarak menengah R77 dan rudal jarak pendek R73, rudal anti radiasi, rudal udara ke permukaan, dan satu rudal pamungkas, yaitu rudal aerobalistik presisi tinggi KH-47M2 atau yang dikenal dengan nama rudal Kinjal, yang mampu menjangkau jarak 200 km dengan kecepatan mencapai Mach 10, seperti yang baru-baru ini digunakan di perang Rusia dan Ukraina. Jadi apa yang digambarkan di film Firepok tentu saja terlalu berlebihan dan sengaja dibuat bombastis untuk menarik minat penonton. Tapi dengan realita keunggulan dan kecanggihan yang dimiliki saat ini saja sudah cukup untuk menjadikan MiG-31 penjaga ujung langit Rusia yang tangguh dan mesin pembunuh yang mengerikan.